Salam Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat-sehat dan selalu bersemangat di dalam Tuhan, amin. Kita selalu mengucap syukur atas berkat kasih anugerah Tuhan. Oleh penyertaannya kita boleh ada sampai hari ini, semua karena kemurahan Tuhan, amin. Bapak Ibu, kita akan kembali belajar firman Tuhan pada malam hari ini, yaitu topik firman Tuhan adalah penangkal tawar hati. Penangkal tawar hati. Kita akan belajar dari kitab Amsal, ya. Amsal 24 ayatnya yang ke-10, demikian firman Tuhan. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Amin. Ini firman Tuhan yang kita pelajari Bapak Ibu, di mana kitab Amsal mengatakan jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita belajar untuk menjaga hati kita, jangan sampai kita tawar hati. Amin. Karena situasi yang dialami manusia, ya, dalam menghadapi masa wabah corona atau pandemi COVID-19 ini tentu membuat, ya, kita dalam situasi-situasi yang sangat-sangat sulit atau sukar Bapak Ibu, mendatangkan satu kesesakan di dalam hati kita, kesusahan, ya, terjadi bahkan ketakutan kecil atau kecut hati, ya. Bisa terjadi perasaan-perasaan yang seperti ini memberikan dampak, ya, yang membuat kita itu kadang gampang menyerah, putus asa, ya Bapak Ibu, ya, lemah, patah semangat, ya. Itu pertanda bahwa orang-orang bisa jadi kena tawar hati kalau sudah mengalami suatu kehilangan kesabaran, ya, sehingga sering marah, ya, bisa dampaknya membuat orang itu tawar hati atau hambar, ya, cuek, dingin-dingin saja, tidak ada gairah, ya, tidak bergairah dalam menjalani kehidupannya. Karena apa? Karena itu tadi Bapak Ibu, dia bisa mengalami kesesakan dalam masa-masa yang sukar ini. Jadi di sini yang kita pelajari dari firman Tuhan dari kitab Amsal ini Bapak Ibu, di mana tadi dikatakan jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatan. Jadi di sini perlu kita belajar Bapak Ibu, kita sebagai orang percaya, umat Tuhan, anak-anak Allah, ya, janganlah sampai kita kena dengan namanya tawar hati, ya. Karena kita tahu, ya, ini akan membuat kekuatan kita melemah, mengecil, ya, sehingga dalam suatu pergumulan, suatu masalah yang saudara hadapi, yang saya hadapi, bisa nanti kemampuan kita untuk melawannya itu tidak ada. Karena apa? Sudah patah semangat, tidak ada gairah, ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, sebagai orang-orang percaya, ya, minggu kemarin kita sudah belajar tentang firman Tuhan, di mana topik firman Tuhan dikatakan Tuhan tetap baik. Jadi kalau saudara mempercayai Tuhan kita itu adalah Tuhan yang selalu baik bagi saudara, bagi saya, jadi tidak ada namanya tawar hati di dalam kehidupan kita. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari, ya, jauhkan namanya tawar hati. Jaga hati saudara. Dari hati kita ini terpancar kehidupan, ya. Karena bila mana dalam hati kita sudah terganggu, mungkin keceriaan, kegembiraan, damai sejahtera tidak akan kita alami karena dalam hati kita bermasalah. Jadi jangan sampai izinkan iblis membuat kita tawar hati. Jangan sampai saudara izinkan kesesakan itu membuat saudara tawar hati.
Tetapi biarlah di dalam kesesakan, di dalam segala situasi yang sulit yang kita hadapi ini, biarlah kita selalu bergairah, ya, semangat. Karena apa? Ada Tuhan bersama kita. Tuhan kita tetap baik. Amin. Bapak Ibu, perlu, ya, kita selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Di hari-hari yang sulit, di masa-masa yang sukar ini, mari dekatkan diri kepada Tuhan, ya. Namun kita juga harus mengerti bagaimana untuk menghiburkan satu dengan yang lainnya. Bila mana kita kuat dalam menghadapi masa kesesakan, mari jadilah kita menjadi berkat bagi orang lain. Bisa kita menghibur antara satu dengan yang lainnya. Dan bila mana kita sendiri yang terkena dalam kesesakan ini, patah semangat, ya, bisa lemah, mari undang Roh Kudus untuk menghibur saudara, ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita menghiburkan yang satu dengan yang lainnya. Jika Anda yang memulai, ya, jika ada yang memulai merasakan, ya, tawar hati, mari hibur saudara kita, sekeliling kita, ya. Berikan apa sih yang menjadi penangkal tawar hati ini, supaya dia tidak kena tawar hati, dan supaya kita juga tidak kena tawar hati, ya. Apa penangkalnya? Jadi inilah Bapak Ibu penangkal tawar hati. Yang pertama, ya, selalu mengingatkan diri atas janji Allah. Amin. Mari Bapak Ibu, ingat selalu janji Allah. Janji Allah adalah ya dan amin, ya. Kita tahu, ya, Allah kita adalah Allah yang sanggup melepaskan saudara dan saya. Allah satu-satunya yang sanggup meluputkan saudara dan saya dari segala kesesakan, dari segala kesulitan, meluputkan kita dan memberi kita kelimpahan, termasuk pada hari ini. Kalau bukan pertolongan Tuhan, ya, kita tidak bisa menikmati hari yang begitu indah, hari-hari ini, ya. Puji Tuhan, semua kita ada dalam perlindungan Tuhan. Di mana-mana COVID-19 itu tersebar, seluruh provinsi, kota, bahkan daerah-daerah terpencil pun sudah menyebar COVID ini. Dan kita rasakan perlindungan Tuhan. Amin. Itu adalah satu kebaikan, karena Tuhan berjanji akan meluputkan kita, membebaskan kita, Bapak. Jadi jangan terpaku dan menyesali keadaan. Jangan sesali keadaan yang terjadi hari-hari ini, Bapak. Ya. Pegang aja terus janji Allah. Di dalam firman-Nya, ya, dalam 2 Petrus 3 ayat 9a, demikian firman Tuhan, Bapak Ibu. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Ya, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Ini firman Tuhan di dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-9a. Tuhan tidak pernah lalai. Tuhan selalu pegang janjinya. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita ingat janji Allah. Jadi ini mengingatkan kita, seperti yang kita pelajari firman Tuhan minggu yang lalu. Tuhan tetap baik bagi kita. Amin. Jadi hiburkan saudara yang mulai saat ini mengalami tawar hati. Ingatkan dia akan janji Allah. Ya. Bila mana kita yang sendiri yang mengalami tawar hati, ingat kita. Ingatkan diri kita akan janji Allah. Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Amin. Yang kedua Bapak Ibu, ya, apalagi penawar tawar hati ini, atau apalagi penangkal tawar hati ini. Ya, Allah lebih besar dari segala persoalan kita. Ya, kita harus menyadari Allah kita jauh lebih besar daripada persoalan yang kita hadapi saat ini. Amin. Oleh karena itu mari, ya, berserah saja kepada Tuhan. Ya, apapun masalah saudara, ya, apapun pergumulan saudara, Allah ikut campur. Allah yang besar, Allah yang luar biasa, ya, jauh lebih besar dari masalah kita. Allah
turut bekerja. Dia yang bertindak, memberikan kita kebebasan, memberikan kita kelegaan di saat kita mengalami kesesakan, di saat kita mengalami masa-masa yang sulit. Ya, berseru kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, karena Allah kita adalah yang besar, jauh melebihi persoalan ya yang kita alami hari-hari ini. Ya, jadi jangan sekali-sekali melihat, aduh begitu besar masalah saya, aduh begitu besar kesulitan-kesulitan yang saya hadapi. Jangan selalu melihatnya itu, tetapi pandanglah Tuhan kita Yesus Kristus. Jauh lebih besar kuasanya daripada persoalan yang kita hadapi. Oleh karena itu Bapak Ibu, inilah penangkal tawar hati. Jikalau saudara ya menyadari bahwa Allah kita jauh lebih besar dari persoalan yang kita hadapi. Amin. Oleh karena itu mari ya serahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Persoalan saudara adalah persoalan Bapak juga. Tuhan ikut campur tangan. Tuhan selalu beserta kita dalam menjalani hari-hari kita. Apalagi Bapak Ibu penangkal tawar hati ini. Yang ketiga, jaga sikap hati ya yang terus bersyukur dan bersukacita. Apapun kesulitan, masalah yang kita hadapi hari-hari ini, biarlah hati kita ini selalu bersyukur dan selalu bersukacita. Jangan izinkan hati saudara dipenuhi dengan sungut-sungut, dipenuhi dengan penyesalan ya dalam menyesali keadaan-keadaan yang terjadi hari-hari ini, tetapi mengucap syukurlah dalam segala hal. Seperti dalam firman-Nya 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Di sana kita diajarkan agar kita selalu bersyukur dalam segala hal. Ya, masalah saudara, masalah saya, ya, bahkan masalah saudara-saudara kita di luar sana juga bisa jadi, ya, hampir sama besarnya. Ataupun ya semua kita punya masalah. Tetapi bagaimana kita meresponi masalah itu? Bagaimana hati kita meresponinya? Kalau kita menyadari yang pertama tadi, ya, kita ingatkan diri kita atas janji Allah, kita tidak akan tawar hati. Yang kedua, ya, kalau kita menyadari Allah lebih besar dari segala persoalan kita, ya tentu kita akan selalu bersukacita, ya, tidak akan tawar hati. Kita selalu bergairah karena ada Allah kita, ada penolong kita yang selalu memberikan kita kemampuan untuk mengatasi setiap masalah persoalan dalam hidup kita. Penangkal yang ketiga tadi, miliki atau jaga hati supaya selalu bersyukur dan bersukacita. Jangan izinkan hati saudara selalu bersungut-sungut, ya. Dan biarlah kita selalu bersukacita sebagaimana teladan yang baik yang kita pelajari dari kehidupan dalam pelayanan Paulus dan Silas saat mereka juga mengalami kesesakan, aniaya, bahkan dipenjara. Ya, secara fisik mereka dianiaya. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka hanya datang pada Tuhan, naikkan pujian, doa, penyembahan, supaya hati mereka selalu bersyukur, bersukacita. Sehingga Tuhan yang bertindak sendiri, memberikan kemenangan, memberikan semangat yang baru bagi mereka, dan mereka tetap menjalankan pelayanan mereka dengan sungguh-sungguh, bergairah, bersemangat. Tidak hambar hati mereka dalam pelayanan, tidak dingin hati mereka dalam pelayanan mereka. Mereka selalu bersemangat, ya. Mereka menaikkan pujian penyembahan. Mari Bapak Ibu, hari-hari ini kita banyak pujian penyembahan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Sebagai penutup untuk kita Bapak Ibu, janganlah pernah kehilangan semangat dalam situasi dan kondisi apapun yang terjadi hari-hari ini. Jangan izinkan saudara mengalami tawar hati. Tapi biarlah kita selalu orang-orang yang bersukacita, yang selalu memiliki
hati yang penuh dengan damai sejahtera. Ya, jangan pernah tawar hati menjadi penguasa di dalam kehidupan saudara. Itu jangan izinkan, ya, tolak. Jangan izinkan tawar hati itu menguasai kehidupan saudara. Karena apa? Itu akan melemahkan kita. Kecillah kekuatanmu, kata firman Tuhan. Jadi kalau kita tidak tawar hati, kita akan memperoleh kekuatan, semangat yang baru yang Tuhan berikan bagi kita. Amin. Inilah firman Tuhan Bapak Ibu yang bisa saya bagikan. Saya percaya kita semua menjadi orang-orang yang selalu, ya, bersukacita di dalam Tuhan, yang selalu pegang janjinya. Biarlah yang kita pelajari pada malam hari ini bisa kita bagikan juga bagi saudara-saudara kita, supaya kita menjadi berkat bagi orang lain. Ceritakan bagaimana penangkal untuk tawar hati. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengikuti ibadah Kul malam hari ini. Marilah kita renungkan firman ini siang dan malam. Dan saya mengajak, bila mana Bapak Ibu ada yang kesulitan mengikuti ibadah online, kita sudah membuka rumah kita di rumah kami, supaya kita bisa bersama-sama mengadakan ibadah Kul. Bisa kita bergabung Bapak Ibu, ya. Gak apa-apa, dalam minggu-minggu terakhir sudah ada beberapa jemaat yang gabung ibadah Kul di rumah ini. Tetapi firman Tuhan tetap kita mendengar melalui video online ini Bapak Ibu. Dan saya percaya Tuhan memberkati kita semua. Saya tutup firman Tuhan. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa Surgawi. Kami bersyukur atas segala berkat kasih anugerah-Mu di malam hari yang ini Bapa. Kami boleh kembali mengadakan ibadah Kul kami, Kul SIB Philadelphia. Terima kasih ya Tuhan. Berkatilah setiap kami ya Bapa. Berkati semua jemaat Kul SIB Philadelphia, mulai dari anak balita, remaja, dewasa sampai orang tua. Tuhan berkati, jikalau ada Tuhan hari-hari ini yang mengalami situasi-situasi yang sulit, masa yang sukar, dalam kesesakan, Tuhan tolong kami, beri kami kekuatan. Biarlah Tuhan kami selalu bergairah, selalu bersemangat, bersukacita dalam memuji memuliakan nama Tuhan. Kami tolak, kami tidak izinkan hati kami tawar hati Bapa, dan biarlah Tuhan Engkau yang berkuasa, yang berdaulat di dalam kehidupan kami. Kami tolak tawar hati menguasai kehidupan kami. Kami hanya mengizinkan ada kuasa Tuhan yang berkuasa berdaulat atas kami. Bapa, berkati keluarga demi keluarga, setiap usaha pekerjaan mereka Tuhan berkati, apa yang mereka kerjakan Engkau buat berhasil, ekonomi kami semuanya Tuhan pulihkan. Kami percaya Tuhan Engkau berikan yang terbaik bagi kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan tolong kami di masa-masa yang sulit ini, masa-masa yang sukar. Kami percaya berkat Tuhan selalu mengalir atas kami, berkat kesehatan, panjang umur, bahkan berkat secara materi Tuhan limpahi kami semuanya. Inilah kami Bapa, semua jemaat Kul SIB Philadelphia. Kami bersyukur pada malam hari ini. Kami berdoa dan sepakat untuk bangsa dan negara kami. Berkati bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau selamatkan, luputkan kami dari wabah virus corona yang terjadi. Berikan pemulihan bagi bangsa kami. Kami percaya Tuhan COVID-19 ini akan berlalu. Biarlah Tuhan memulihkan ekonomi bangsa ini. Biarlah Tuhan memberkati pemimpin mulai dari pusat sampai daerah. Tuhan berkati. Demikian juga Tuhan, biarlah Tuhan gerejamu Tuhan ikut terlibat dalam memberikan yang terbaik Tuhan bagi bangsa ini Tuhan, menjadi garam dan terang. Pakailah gereja-gerejamu ya Tuhan, terlebih Tuhan GBI Rayon 2 Tuhan Kau berkati semua hamba Tuhan yang melayani, Kau berkati Ibu Grace gembala kami Tuhan, Ibu gembala kami Tuhan berkati Pak Wan, bahkan penilik kami, bahkan kul-kul yang lain Tuhan berkati. Berkatilah kami semuanya Bapa. Engkau berkati lingkungan kami, Sanggar Indah, Banjaran Park dan sekitarnya. Terima kasih Bapa, inilah doa-doa kami. Adapun yang terlewat dari doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus sempurnakanlah doa kami ini Bapa. Seluruh doa kami yang kami panjatkan pada malam hari ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ampuni kami setiap dosa kami, kuduskan, sucikan kami ya Tuhan Yesus. Layakan kami untuk selalu memuji menyembah Engkau. Firman Tuhan yang sudah kami dengar dalam jadi rema di setiap kehidupan kami renungkan siang dan malam, menjadi kekuatan baru bagi kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, dari malam hari ke kami selamanya. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.